Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, ada 7 cara yang wajib dimiliki oleh seorang murid atau santri dalam belajar agar mendapatkan ilmu yang barokah. Cara itu meliputi 1. Pembersihan hati. Seorang murid atau santri hendaknya membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, seperti dendam, sombong, keyakinan yang sesat, dan masih banyak lagi sifat yang dapat membuat hati menjadi angkuh. Hal ini dimaksudkan agar hati mudah untuk menerima ilmu. Sedangkan cara yang kedua yaitu niatan yang baik. Niat yang baik di sini mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat yang baik tentu akan membuat langkah menjadi mudah dan pikiran menjadi tenang. Jangan sampai terselip di lubung hati hanya untuk mendapatkan kepentingan duniawi, seperti mendapatkan harta dan tahta, atau bahkan sombong di hadapan orang yang ingin dihormati. Karena pada dasarnya kebaikan akan mendapatkan kebaikan, sedangkan sebaliknya. Cara yang ketiga, kesederhanaan hidup. Kesederhanaan hidup berarti kesabaran serta kelapangan dalam menerima segala kekurangan hidup. Kesederhanaan ini berguna untuk pembelajaran tentang kepahitan, sehingga mampu menerima tanpa mengeluh. Imam Asy-Syafi'i berkata, orang yang mencari ilmu disertai tinggi hati dan kemewahan hidup tidak akan bahagia. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang mencari ilmu disertai dengan rendah hati, kesulitan hidup, dan hikmah kepada ulama dan guru. Cara yang ketiga di sini adalah pandai dalam mengatur waktu belajar. Sebagai seorang murid atau santri, hendaknya mampu mengatur waktu belajar. Menurut kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Syekh Hasyim Asy'ari, waktu yang paling baik untuk hafalan adalah waktu sahur. Waktu untuk mendalami sebuah ilmu di pagi buta. Siang hari merupakan waktu yang baik digunakan untuk menulis. Dan waktu untuk belajar serta mengulangi pelajaran di waktu malam hari. Ada tempat yang baik untuk belajar, yaitu atau menghafal pelajaran, yaitu di kamar dan tempat yang jauh dari sebuah keramaian. Cara yang kelima yaitu berhati-hati dalam memilih barang yang halal dan haram. Seorang santri dituntut untuk selalu berhati-hati dalam memilih barang yang belum jelas halal dan haramnya, baik dalam segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup. Mengapa demikian? Karena hal tersebut akan membuat hati gelap dan susah dalam menerima ilmu. Cara yang keenam yaitu sedikit tidur atau memaksimalkan waktu tidur. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang berlebihan akan mengundang mudarat atau bahaya. Oleh karenanya, hendaknya seorang santri tidur 8 jam sehari. Boleh berkurang dari itu asalkan pada kondisi yang cukup kuat dan sehat. Dan cara yang ketujuh yaitu makan dan minum secukupnya. Maksud di sini adalah tidak membuat perut merasa kenyang yang akhirnya membuat ngantuk dan malas dalam beribadah. Tahukah kalian
mengurangi porsi makanan membuat badan sehat dan kemungkinan besar terhindar dari penyakit yang berasal dari makanan dan minuman. Wallahu a'lam bishawab.